Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berakhir pekan. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku NDHKBP dari nomor 674 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Sabtu 9 Oktober 2021 dari kitab Roma pasal 8 ayat 37 mengatakan, "Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita." Dalam bahasa Bata Toba mengatakan, "Alai aduldo hamonangata di saluhutnai, hinorhonni namak kaholongi hita." Demikian firman Tuhan. Peni pidi pici bermakna saya datang, saya lihat, saya menang. Frasa Julius Caesar dalam surat kepada Senat Romawi setelah memenangkan pertempuran di Sela selama 4 jam, kira-kira tahun 47 setelah Masehi. Setiap kontingen dalam sebuah pertandingan tidak ingin bertanding untuk kalah atau sekedar menjadi penggembira saja. Tentu saja ingin menjadi pemenang. Maka mereka melakukan usaha dan latihan serius dalam waktu yang panjang, tentu saja dengan harapan untuk bisa menjadi yang terbaik di bidangnya. Para atlet pasti ingin mengukirkan prestasinya sebagai yang terdepan di cabang yang mereka geluti. Semua berlomba untuk menang dan menjadi juara. Untuk menjadi seorang pemenang dibutuhkan kerja keras, tekad yang kuat, keinginan, serta keteguhan hati dalam setiap bidang yang ditekuni. Seorang pemenang adalah orang terbaik di bidangnya dengan terus menjaga semangat dan tidak mudah menyerah. Hanya ada kalanya muncul ujian di tengah perjalanan yang menghambat berbagai target serta pencarian yang ingin diraih. Saat menghadapi situasi seperti itu, jangan kalah. Jaga motivasi, bakar semangat, tetap rendah hati, tetap disiplin, dan terus berlatih. Begitulah cara menjadi pemenang. Seorang pemenang adalah seorang yang bangkit ketika ia tidak bisa, didorong oleh keinginan, bukan didorong oleh rasa takut. Memiliki keinginan untuk menang, memiliki dedikasi, tekad, konsentrasi. Para pemenang tidak muncul untuk mendapatkan semua yang mereka inginkan. Mereka muncul untuk memberikan semua yang mereka miliki. Semua itu tidak hanya untuk atlet, tetapi dalam kehidupan kita masing-masing. Kita pun ingin mengukur prestasi setinggi mungkin, karir, pekerjaan, pendidikan, dan sebagainya. Semua itu merupakan gelanggang-gelanggang pertandingan yang kita jalani untuk bisa mengukir prestasi dan berhasil
di dalamnya. Rasul Paulus mengambil perumpamaan tentang beberapa jenis olahraga. Salah satunya, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. 1 Korintus 9 ayat 24. Lebih lanjut, Paulus mengatakan, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. 1 Korintus 9 ayat 25. Ada mahkota abadi yang disediakan Tuhan kepada kita. Mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan kepada siapapun yang mengasihi Dia dan mampu menghadapi rintangan sehingga menggapai garis akhir sebagai pemenang. Bukan hanya sekedar menang dan sekedar pemenang, tetapi justru lebih dari pemenang. Kasih dan pengorbanan Kristus melayakkan kita untuk memperoleh mahkota abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. 1 Korintus 9 ayat 26. Kita harus tetap fokus kepada tujuan akhir, tidak mengumbar waktu, tenaga, dan pikiran kita untuk hal-hal yang tidak berguna. Fokus kita, tujuan dan arah yang ingin kita capai, memperoleh mahkota abadi yang dijanjikan Tuhan. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Wahyu 3 ayat 11. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh-sungguh berterima kasih karena Tuhan mengasihi kami dan membuat kami lebih daripada orang-orang yang menang. Karena pengorbanan Yesus Kristus Tuhan kami yang menghapus dosa-dosa kami. Kami menundukkan kepala kami mengingat segala dosa kami. Tolonglah kami untuk hidup seturut kehendak-Mu, agar kami menjadi upah dari segala penderitaan-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 674 ayat 1. Yesus mengasihimu, juga mengasihiku. Darahnya telah tercurah bagimu, tiada taranya cinta kasihnya bagi umat manusia. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.